Sampai pada pembahasan at-taqlid dan anwa'ut taqlid, bahwa taqlid itu ada dua macam. Ada yang umum dan ada pula yang khusus. Dan telah kita sebutkan kemarin bahwa yang dimaksud dengan taqlidun 'am adalah mengikuti satu madhab tertentu, semua diikuti pendapatnya, ya, baik yang ringan maupun yang berat, baik yang merupakan rukhsah maupun yang merupakan hukum asal, azimah. Dan telah kita sebutkan bahwa ada sebagian mereka yang mewajibkan. Hadal qaul laysa bisahih. Ya, dan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala berbicara secara panjang lebar membantah orang-orang membolehkan taqlid untuk mengikuti satu mazhab tertentu. Di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, ketika beliau menafsirkan surah Muhammad, ketika beliau menafsirkan surat Muhammad, na'am, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Di tempat itu beliau berbicara secara panjang lebar, tawilun 'arid, dalam permasalahan ini. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan wajibnya taat pada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diikuti seluruhnya, perintahnya dan larangannya, ini menyelisihi ijma'. Wa jawazuhu fihi ma fihi, sedangkan bolehnya pun tetap, ya, fihi ma fihi, yani iskal tentang bolehnya pun yani kalimat fihi ma fihi menunjukkan kritikan gitu loh. Yang demikian pun tidak boleh, ya, tetap illah yang menunjukkan tidak bolehnya ada, ya. Wa qala, dan beliau mengatakan, man iltazama madhhaban muayyanan, barang siapa yang berpegang pada satu madhab tertentu, ya, satu pendapat tertentu, madhab tertentu, thumma fa'ala khilafahu, kemudian dia mengerjakan yang menyelisihi mazhab tertentu tersebut, min ghairi taqlidin li'alimin akhar, tanpa dia mentaklid alim yang lain, aftahu, yang telah membeli fatwa kepadanya, wala istidlalin bidalilin yaqtadi khilafa dhalik, dan tidak berdalil dengan dalil yang mengharuskan menyelisihi hal tersebut, wala uzrin syar'i yaqtadi hilla ma fa'ala, ya, dan tanpa uzur yang syar'i yang mengharuskan halnya apa yang dia kerjakan.
fahuwa muttabi'un li hawa, maka dia berarti telah mengikuti hawa nafsunya. Fa'ilun lil muharram, telah mengerjakan perbuatan yang haram. Bighairi uzrin syar'iyyin wa hadha munkar, dengan tanpa udzur syar'i, dan ini adalah kemungkaran. Ya. Wa amma idza tabayyana lahu ma yujibu rujhana qawlin ala qawl, adapun apabila jelas bagi dia apa yang mengharuskan dirojihkannya satu pendapat terhadap pendapat yang lain, ya, adapun apabila jelas bagi dia ada sesuatu yang mengharuskan dirojihkannya pendapat yang menyelisih mazhab tertentu itu tadi terhadap pendapat yang lain, imma bil adillatil mufassalati, apakah dengan dalil-dalil yang terperinci, in kana ya'rifuha wa yafhamuha, jika dia mengetahuinya dan memahaminya, yakni memahami dalil-dalil tersebut. Wa imma bi ayyara ahadar rajulain, dan ataukah dia melihat bahwa salah satu dari dua orang itu tadi, dua orang yang alim, a'lama bitilkal mas'alati minal akhar, lebih alim dengan masalah tersebut dari yang lain. Wa huwa atqa lillahi fima yaqulu, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dia katakan. Fayarji'u an qawlin ila qawl limithli hadha, maka dia rujuk dari satu perkataan menuju kepada perkataan yang lain karena sebab ini. Fahadha yajuz bal yajib, nah ini boleh kalau seperti ini, bahkan ini wajib. Waqad nasal Imam Ahmad ala dhalik, dan telah dinaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang hal tersebut. Jadi apa yang beliau sebutkan ini tentang seseorang yang mengikuti mazhab tertentu, lalu ada satu permasalahan yang dia selisih mazhabnya, satu masalah yang dia menyelisih mazhabnya, tapi bukan karena taklid kepada alim yang lain yang memberi fatwa kepada dia, pokoknya dia hanya mau menyelisihi. Bukan pula karena ada dalil yang mengharuskan dia menyelisihi mazhab tersebut, bukan pula karena ada udzur yang syar'i yang menyebabkan halalnya apa yang dia katakan, yang dia kerjakan, maka dikatakan dia muttabi' li hawa, karena mengikuti apa? Ya, apa yang dia ikuti? Nah, bukan fatwa seorang mufti, bukan dalil. Nah, lalu kenapa dia menyelisih mazhabnya? Maka ini menunjukkan bahwa dia mengikuti hawa nafsu, ya, dan kemungkinan besar dia menghendaki tatabbu'ur rukhas. Yang dia inginkan adalah untuk mencari yang ringan. Wa illa, dengan sebab apa dia menyelisihi? Beda kalau misalnya dia, ya, ketika menyelisihi satu mazhab disebabkan karena rajihnya satu perkataan di atas pendapat yang lain, karena ada dalil misalnya yang dia ketahui, ya, ataukah dia melihat bahwa di antara dua alim si fulan lebih alim daripada yang lain sehingga dia mengikutinya,
ya, dalam permasalahan tersebut, khusus dalam masalah itu. Dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk mencari-cari yang lain. Maka dia mengikuti pendapat di luar dari mazhab tersebut kepada pendapat yang lain karena sebab-sebab itu tadi. Maka demikian ini boleh, kata beliau, bahkan wajib, ya, sehingga dia menjadi seorang yang muttabi' di saat dia mengikuti perkataan seorang karena ada dalil, dia mengetahui, dia bisa memahaminya. Nah, ya, bahkan dalam hal di saat dia telah mengetahui dalil tersebut, maka mestinya dia telah keluar dari sifat bolehnya dia untuk menjadi seorang muqallid, karena dia telah mengetahui dalil. Maka dalam hal ini tidak ada uzur bagi dia untuk bertaklid, bahkan wajib bagi dia untuk ittiba', wattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, untuk mengikuti dalil tersebut ketika dia telah mengetahuinya, ya. Dan diharamkan bagi dia untuk mengikuti mazhab tertentu di saat dia telah memahami dalil tersebut. Nah, jadi kita telah sebutkan kemarin, ya, bahwa sesungguhnya taklid adalah perkara darurat semata. Nah, wa illa fal aslu anna al muslim la budda yattabi' fima anzalahu Allah azza wa jalla, ya, wa fima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu asalnya. Nah, dan hukum asal dari taklid adalah haram, mazmum, kecuali dalam keadaan darurah. Nah, maka apabila telah hilang darurah, maka hilang hukumnya, kembali pada hukum asal, haramnya taklid. Nah, yang kedua, wal khas, taklid yang khusus. Kalau tadi taklid yang umum, ini taklid yang khusus. Ayakhudha biqaulin muayyanin, yaitu dia mengambil perkataan tertentu, ya, fi qadhiyatin muayyanatin, dalam satu perkara tertentu, ya. Sebab yang namanya seorang muslim kadang mereka tentunya tidak mengetahui dalil, dan banyak mereka tidak mengetahui. Wah, walaupun pada asalnya dia mengetahui, dia banyak mengetahui dalil, dia mengerti dalil, kecuali dalam masalah itu misalnya dia tidak tahu dalilnya, tapi yang dia ketahui fatwa seorang alim misalnya, ada fatwa dari Syekh bin Baz misalnya, tapi dia tidak tahu apa dalilnya. Ada fatwa dari Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, nah misalnya, ya, dalam keadaan dia tidak tahu dalil tentang hal tersebut yang dia ketahui, ya, hadza jaizun, maka ini boleh idza ajiza atau ajaza an ma'rifatil haqq, apabila dia lemah untuk mengetahui kebenaran tersebut bil ijtihad, dengan ijtihad. Paham ya? Dalam kondisi lemah, itu syarat, ya, bukan hanya memuaskan diri dengan taklid, tapi dalam kondisi lemah, ajaza an ma'rifatil haqqi bil ijtihad, dia tidak mampu untuk mengetahui suatu kebenaran, ya, al-haq dengan ijtihad, belum ada kesempatan bagi dia untuk mencari dalilnya misalnya, ya, sehingga dia tidak mengetahui kecuali fatwa seorang alim. Nah, ya, sawa'un ajaza ajzan haqiqiyan, apakah lemahnya itu lemah beneran, ya, betul-betul tidak mampu, ya, untuk mengetahui dalam perkara, khususnya dalam permasalahan tersebut, awis istata'a dzalik ma'al masyaqqatil 'azimah, atau dia mampu tapi berat, ya, sulit
membutuhkan waktu yang panjang. Nah, maka dalam hal ini diperbolehkan seorang mentaklid. Ya, tapi kapan dia mengetahui dalil? Al-aslu annahu yattabi'ud dalil. Dan kapan dia mengetahui perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama dan mereka membawa dalil, maka seorang muttabi' melihat ya, mana yang rajih di antara kedua perkataan tersebut yang lebih dekat pada dalil. Nah, sehingga dia boleh beristihad dalam perkara yang dia sampai padanya ilmu dan dia dianggap sebagai seorang muttabi'. Nah, dan teman-teman, jadi ini taklid yang umum dan taklid yang khusus. Adapun taklid yang umum kita telah sebutkan, yang demikian ini hukumnya haram. Ya. Adapun taklid yang khusus dalam kondisi lemah, tidak mampu untuk mengetahui dalil, maka diperbolehkan. Darurah tuqaddar biqadariha. Yang namanya darurah ya ada kadarnya gitu. Sehingga kalau sudah hilang kadar tersebut, maka hilanglah darurah. Fatwal muqallid. Sekarang fatwa seorang muqallid. Apakah boleh muqallid itu dinamakan seorang alim? Ahlul ilm misalnya. Ada seorang tahu fatwanya Syekh bin Baz, hafal betul fatwa Syekh bin Baz, tapi fatwanya saja, dalilnya enggak. Nah, kalau Syekh bin Baz kada, Syekh bin Baz kalau kada, dalam keadaan dia tidak mengetahui dalil. Apakah orang yang berfatwa dengan taklid tersebut seorang alim? Qala Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, wa ahlu dzikr hum ahlul ilm. Ahlu dzikr adalah para ulama. Ahlul ilm, yang namanya ahlul ilm yaitu mengetahui dalil. Ahlun lil adillah, ahlun lil ilm, wal ilmu huwa dalil syar'i, al-kitab wa sunnah. Wal muqallidu laysa min ahli al-ilmi al-matbu'in. Sedangkan muqallid bukan dari kalangan para ulama yang diikuti. Ya. Wa innama huwa tabi'un li ghairi, tapi dia mengikuti yang lain juga. Ya. Sedangkan ahlul ilm mustaqil, dia berdiri sendiri. Nah, berbeda dengan muqallid. Kalau muqallid dia mengikuti yang lain. Oleh karena itu tidak dikatakan sebagai ahlul ilm. Qala Abu Umar ibn Abdul Bar wa ghairu. Berkata Abu Umar ibn Abdul Bar dan selainnya, ajma'an nasu, telah sepakat manusia, ya, ini telah sepakat kaum muslimin, ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli al-ilm, bahwa muqallid itu tidaklah tercatat dari kalangan para ulama, wa anna al-ilma ma'rifatul haqq bidalilih, dan bahwasanya ilmu itu adalah mengenal al-haq berdasarkan dalilnya. Qala Ibnu Al-Qayyim, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa hadza kama qala Abu Umar, ya, dan ini seperti yang dikatakan oleh Abu Umar bin Abdul Bar, fa innan nasa la yakhtalifun, sesungguhnya manusia mereka tidaklah berselisih, fi anna al-ilma huwa al-ma'rifatul hasilatu an dalilin, bahwasanya ilmu itu adalah pengenalan yang menghasilkan dalil. Apa? Pengenalan yang dihasilkan dari dalil, begitu.
Ya, pengenalan yang telah dicapai, yang telah dihasilkan berdasarkan dalil. Kita mengetahui hukum ini haram karena ada dalilnya demikian. Kita mengetahui hukumnya ini boleh karena ada dalilnya demikian. Wah, coba. Ya, itulah ilmu. Ya. Sedangkan orang yang mentaklid tanpa disertai dengan dalil, tidak mengikuti sesuatu dengan ilmu, maka bagaimana mungkin disifatkan dia sebagai seorang alim? Seorang alim itu adalah merupakan sifat ilmu itu sudah nempel pada dia. Orang senantiasa mengikuti ilmu. Wa amma biduni dalil fa innama huwa taqlid. Adapun dengan tanpa dalil itu hanya taklid. Nah, ya. Seorang dinamakan alim karena ilmu itu sudah melekat pada dia, sifat ilmu. Dan ilmu itu mengetahui sesuatu berdasarkan dalil. Nah, ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan setelah itu tentang bolehnya berfatwa dengan taklid. Kita berfatwa tapi fatwanya fatwa taklid. Salasat aqwal. Ada 3 pendapat dalam hal ini. Ya. Ahaduhuma, yang pertama. Ya. La tajuzul fatwa bitaklid, tidak boleh berfatwa dengan taklid sama sekali. Misalnya ada suatu permasalahan, ada orang bertanya kepada antum. Kalau antum berfatwa, ya, bahwa demikian hukumnya haram, padahal antum tidak tahu dalilnya. Antum mengatakan hukumnya haram hanya karena berdasarkan apa yang antum tahu dari fatwa Syekh bin Baz, misalnya, ya, atau dari Syekh Al-Albani, atau dari Syekh Muqbil, atau dari Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi antum tidak tahu dalil, antum berfatwa. Apakah boleh penukilan fatwa itu? Apakah boleh antum berfatwa seperti itu? Kata beliau, pendapat pertama mengatakan tidak boleh berfatwa dengan taklid. Li'annahu laysa bi'ilm. Karena bukan ilmu. Wal fatwa bighairi ilmin haram. Fatwa dengan tanpa ilmu hukumnya haram. Wa hadha qawlu aktsaril ashab wa jumhur Syafi'iyah. Pendapat kebanyakan ashab, maksudnya kebanyakan ashab al-Imam Ahmad, ya, mazhab Hanabilah. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan demikian, maksudnya adalah mazhab Hanabilah, qaulul ashab. Nah, wa jumhur Syafi'iyah. Atsani, yang kedua, anna dzalika jaizun bima yata'allaqu bi nafsihi, bahwa yang demikian boleh tapi hubungannya dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi hanya untuk dirinya saja, tidak mutaaddi tapi lazim lahu. Paham ya? Wala yajuzu an yuqallida fima yufti bihi ghairuhu, dan tidak boleh bagi selainnya untuk mentaklid terhadap apa yang dia fatwakan itu. Jadi khusus diri sendiri, kata dia. Pendapat yang kedua itu. As-salis, yang ketiga, anna dzalika jaizun indal hajah. Nah, ini boleh kalau memang dibutuhkan, indal hajah. Wa adamil alimil mujtahid, tidak adanya seorang alim mujtahid. Ya, lagi-lagi kondisinya apa, ikhwan? Darurah, hasabah. Ya, permasalahan darurah, tidak ada alim mujtahid. Ya, sementara itu sangat dibutuhkan, indal hajah, dibutuhkan fatwa itu. Nah, dibutuhkan. Maka kata beliau boleh, wa huwa asahul aqwal wa alaihi al. Ya. Nah, ini adalah pendapat yang paling sahih, dan inilah yang diamalkan. Dan lebih wara kalau misalnya kita mengatakan
Ya. Adapun ana sendiri tidak tahu. Tapi antum menukil gitu loh. Menukil. Tapi yang ana ketahui ada fatwa dari Syekh bin Baz mengatakan demikian. Ya. Sehingga antum tidak dikatakan sebagai seorang yang berfatwa, tapi menukil fatwa. Ya, ini mungkin lebih aslam, ya kan? Lebih selamat. Bahwa Syekh bin Baz fatwanya seperti ini. Sehingga tidak dinisbahkan pada, ya kan? Nah, itu lebih aslam. Syekh bin Utsaimin mengatakan seperti ini. Adapun ana sendiri wallahu a'lam, ana belum tahu dalilnya. Tapi yang ana ketahui ada fatwa dari ulama seperti ini. Nah, ya. Intaha kalamu. Perkataan Ibnu Qayyim panjang masalah taklid juga dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Ya. Baik. Wa bihi yatimmu ma aradna kitabatahu. Maka dengan demikian sempurnalah apa yang kami inginkan untuk menulisnya fi hadhil mudzakkiratil wajizah. Ya, pada catatan singkat ini. Nas'alullah ayyulhimana ar-rasyda fil qawli wal 'amal wa ayyukallila a'malana bin najahi innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi. Kita mohon pada Allah akan memberikan pada kita ilham berupa petunjuk dalam perkataan dan amalan, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan yang telah kita kerjakan tukallil yang kita telah bersusah payah mengerjakannya dengan keselamatan. Sesungguhnya Allah itu Jawad Karim. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, selesai ta'lim kita, pelajaran kita dari kitab Al-Usul min Ilm Usul pada pertengahan Sya'ban, ya kawan, ya. Pada nisfu Sya'ban biduni sholatin wala syai'in min al-bid'ah.